Berdoa, tidak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Tuhan menegaskan kepada kita untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa. Segala permohonan, seruan, doa kita yang kita naikkan, orang benar, orang kudus yang takut akan Tuhan, itu akan Tuhan dengar, jawab, kabulkan. Biar segala sesuatu Tuhan yang menentukan, menetapkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Setiap aktivitas, kegiatan apapun, bentuk pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, perbuat, kami mau datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk melakukan firman-Mu Tuhan, melakukan pekerjaan-Mu khususnya para pelayan hamba-hamba-Mu yang lebih yang kudus, untuk melayani jemaat-Mu dengan doa, pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan. Kami mau Tuhan, biar Engkau menyucikan kami, Engkau mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, kebodohan, kesia-siaan kami yang kami lakukan, kesadaran maupun ketidaksadaran kami, baik dalam pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, kemauan kami, tingkah laku, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami oleh darah dan domba Allah, sekalian menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Nah, kami layak melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan-Mu melalui sesama Tuhan. Dengan kuasa karunia pengurapan-Mu, dengan bagian-bagian Kau sudah tetapkan untuk kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir. Biar Kau mengurapi mereka dengan damai sukacita, pengharapan minggu sejati. Jemaat-Mu, para pelayan-Mu yang di perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan. Pintu gereja GBI, BCC, pintu kembali Tuhan terbuka lebar-lebar untuk orang-orang jiwa-jiwa Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Jadi firman-Mu akan menarik datang banyak jiwa-jiwa. Kami mau setia, kami mau lakukan bagian kami. Kami beriman, yakin, percaya apa yang Kau katakan di kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan melakukannya dengan sempurna dan segera lewat melalui kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap para pelayan hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk memimpin yang tunggus, yang memimpin pujian, menebak singer, yang memainkan alat musik keyboard Tuhan, yang menjalankan kolektor, dan terdapat demi khususnya hamba-Mu yang akan Kau utus untuk menyampaikan isi hati, kebenaran pengajaran firman-Mu yang sehat, benar, dan terarah. Bapak pendeta, evangelis, Luhut Sinaka Tuhan, urapi dia dan urapan pengajaran. Firman Kristus yang disampaikan akan menyehatkan, menguatkan roh, hati, batin, dan iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih serahkan semua dalam tangan pengajaran-Mu. Ibadah gereja Betania Kristus milik kepunyaan Tuhan di tempat ini dari awal, tengah, hingga selesainya. Dan nama Tuhan kami tinggikan, permuliakan. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu. Di dalam
dan menyembah Engkau, menyenangkan hatiku selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Engkau ada di tempat ini, menjamah setiap kami, nyatakan kasih dan anugerah-Mu dan kuasa-Mu terjadi di tempat-Mu, di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak, memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Jangan kasih high five, tadi kan salam high five. Buat
pernah berubah, hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi, kasih sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan kita senang kalau kita mau memuji, menyembah, bergirang, bersorak bagi Dia, amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Saya mengundang mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi bagi Tuhan. Yang sekolah minggu boleh ke depan. Nah, sekolah minggu. Oke. Jadi mimbar kan. Muat nanti ketarik kabelnya tuh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami akan meneruskan minggu aku bersaksi menyanyikan lagu Segala Perkara.
Semua diberkati oleh pujian dan sekolah itu. Amin. Amin. Dalam perkara yang di dalam Tuhan saja. Kita mau memberikan persembahan yang pertama dari kita untuk yang terbaik supaya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Semua dari tugas berikan untuk depan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berikan kesempatan kembali untuk kami memberikan yang terbaik. Kau bersyukur mau dilakukan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Untuk boleh memberkati gereja-Mu tempat ini. Biar gereja-Mu semakin menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu bagi gereja-Mu Tuhan di sisi Tuhan. Kami berdoa segala hal yang boleh menjadi pergumulan gereja-Mu, kami percaya Tuhan menyatakan Tuhan berikan jalan terbaik buat gereja-Mu. Bahkan doa kami bisa diberikan tempat ibadah yang terbaik milik kepunyaan kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami yang berkati, yang boleh memberikan persembahan 30, 60, Tuhan 100 kali lipat ganda. Nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatiku
dan siapkan hati dan pikiran kami agar kami tidak mengembara kemana-mana, tapi fokus kepada firman, karena firman-Mu adalah untuk mengajari kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, senior worship leader. Terima kasih saudara-saudara di dalam nama Yesus. Bagaimana ini kalau saya lihat kurang senyum ya? Iya, betul. Kurang bersuka ini. Kenapa ini? Ada apa ini? Adakah beban-bebanmu membuat engkau tidak bersuka? Ya, membuat engkau tidak gembira? Ya, itu bisa saja. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh berbeban berat. Kita harus serahkan beban kita kepada Yesus, dan kalau saudara sudah menyerahkan, saudara tidak boleh menanggungnya lagi. Dalam arti saudara masih mengalami kesusahan itu, tapi bebannya sudah tidak ada lagi karena sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Itu yang terpenting, dan itulah yang kita praktekkan. Karena sekali lagi stres, susah tidak ada gunanya ya. Saya berkali-kali tidak ada gunanya. Dan kita patut melakukan perintah Tuhan Yesus untuk kita bersuka cita senantiasa, seperti lagu Pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Jadi kita harus bersuka cita, bergembira, walaupun suasananya mendung, walaupun suasananya tidak sesuai dengan apa yang kita alami, tetapi kita harus bersuka cita. Karena sukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena di situ letak kita bersyukur. Karena di situ letak kita bergembira dan menikmati dan mengakui bahwa di atas semuanya itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, akhir ini kemarin saya berbicara tentang istri. Kali ini saya akan berbicara tentang suami ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan di dalam Mazmur 128. Sebagai pengantar, kemarin di Amsal 31 ayat 30 jelas bahwa wanita yang cakap, yang takut akan Tuhan, itulah yang melakukan 4 tugas pokok. Yang pertama adalah dia rajin bekerja. Yang kedua, dia membuka mulutnya dengan hikmat, kata-kata yang membangun. Yang ketiga, dia rela untuk membebaskan atau menolong yang tertindas dan yang miskin. Dan yang keempat, ingat, wanita yang takut akan Tuhan, dia harus mempersiapkan penampilannya juga. Dia bukan pesoleh, tetapi dia juga harus menyiapkan permadani dan kain lenan digunakan oleh dia. Itu menunjukkan bahwa wanita juga sebagai istri itu harus berdandan ya, berdandan untuk untuk enak dilihat orang ya. Jadi nggak salah berdandan ya, asal tetap pada batas-batasnya ya, jangan terlalu menor atau menimbulkan tanggapan seperti wanita-wanita yang tidak baik. Nah, itu juga tidak. Tetapi kita melihat bahwa wanita itu harus merawat diri ya. Saya sebagai dokter kandungan, mohon maaf ya, seringkali melihat wanita itu tidak bersih. Karena bagian dokter kandungan itu melihat alat kelamin wanita, di situ di bagian luar itu ada kerak-kerak. Nah, ini menunjukkan wanita itu tidak menyabun dengan baik, tidak membersihkan yang di luar, bukan di dalam. Nah, ini yang merupakan suatu masalah ya. Kayak seperti di pusat kita ini ada kotoran ya. Nah, itu harus bersih. Bekas-bekas operasi juga jangan takut digosok sehingga nggak timbul daki, akhirnya gatal, digaruk jadi infeksi, jadi bisul ya. Jadi perhatikan kebersihan ya. Mandi itu bukan sekedar mandi, tapi dibersihkan dengan baik. Sehingga saya sering kali menasihati Ibu Bamil, tolong ini juga di bagian luarnya jangan kotor ya, jangan seperti bubur ketek ya. Nah, itu juga sebagai orang-orang percaya kita harus merawat diri sendiri di samping merawat suami dan anak-anak.
Penting itu keseimbangan sehingga itu tidak diabaikan. Mari kita baca Mazmur 128, kita bangkit berdiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Jadi satu pasal ayat 1 saya yang baca, kedua saudara baca, ketiga saya, dan seterusnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Giara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah aku memberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, nyanyian Giara itu menyangkut perjalanan bangsa Israel menuju kota Yerusalem, ya. Nyanyian ini adalah nyanyian ke-9 dari 15 nyanyian peziarah, ya. Dan di Israel ada 3 musim, yaitu musim perayaan roti tidak beragi, perayaan menuai, dan perayaan pengumpulan hasil. Ini mereka tiga kali setahun mereka akan ke Yerusalem. Jadi perlu saudara melihat latar belakang tentang apa sih nyanyian Giara itu, gitu. Adalah nyanyian Giara adalah nyanyian untuk mereka ke Yerusalem merayakan hari-hari perayaan mereka yang ada 3 kali setahun yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Nah, di sini kalau kita yang dinyanyikan sebagai nyanyian Giara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan itu tidak hanya kepada suami. Seperti di sini di ayat 4 jelas bahwa perkataan ini ditujukan ke suami, karena sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka dia disebutkan istrinya seperti pohon anggur yang subur dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Jadi jelas, ini kalau kita baca perikop ini lebih ditujukan kepada suami yang takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan itu juga pada wanita-wanita yang kemarin saya telah khotbahkan, adalah itu wanita yang takut akan Tuhan. Di situ jelas 4 poin tadi disampaikan di Amsal 31 ayat 12 dan sampai 31. Jelas di situ menceritakan wanita yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kalau baca ayat ini, suami yang takut akan Tuhan itu juga berbicara hal apa saja, gitu ya, hal apa saja yang disebut takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan pada suami, dia harus melakukan apa yang Tuhan bilang. Adam, engkau akan susah payah mencari nafkah dengan mengelola tanah. Nah, hal inilah yang nggak boleh tidak dilakukan sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sama seperti kita baca Amsal tadi, jelas bahwa wanita yang takut akan Tuhan yang ditekankan dia juga harus rajin bekerja. Apalagi suami, ya, yang harus bekerja untuk menafkahi istri dan anak. Ingat, suami bekerja untuk menafkahi istri dan anak. Istri bekerja hanya untuk menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi tidak ada kata suami tidak bekerja, ya. Karena kalau tidak bekerja tidak boleh, hanya boleh bila memenuhi syarat. Syaratnya sudah pernah saya khotbah apa, Bu? Suami boleh tidak bekerja menafkahi bila bisa, kan udah pernah saya khotbah itu. Bila bisa, Bapak
Loh, ini gimana ini kemarin baru 1 minggu yang lalu. Bila bisa hamil dan melahirkan, ya nggak bisa dong. Makanya laki-laki harus bekerja karena kodrat mengasihi hamil dan mengasihi makan pertama kali dan mendidik anak itu tugas istri. Nah, hanya boleh kalau dia bisa hamil. Kalau nggak bisa. Paulus mengatakan suami boleh tidak bekerja asal dia jangan jangan apa? Suami boleh tidak bekerja asal jangan perkataan Paulus. Ada yang bisa tahu? Asal dia tidak boleh makan. Ya nggak bisa dong, mati dong. Makanya bekerja karena makanan itu dibeli dengan duit itu didapat dengan bekerja, ya. Jadi jangan saudara melupakan hal-hal penting bahwa suami harus bekerja. Ibu-ibu yang cakap, yang takut akan Tuhan, didiklah anak laki-lakimu bekerja, didiklah anak perempuanmu bekerja. Cuma poinnya apa? Tugas laki-laki menafkahi, tugas istri bekerja hanya untuk menambah pemasukan, tidak menafkahi. Istri tidak menafkahi suami. Amin. Amin, saudara. Saudara jangan tegang. Itu harus prinsip. Kalau ada laki-laki, anak laki-laki dididik tidak demikian, maka itu istri yang tidak takut akan Tuhan. Ya, amin. Rajin bekerja. Rajin bekerja itu modal utama laki-laki. Ya, jangan cuma modal apa, Bu, Pak? Jangan hanya modal ada lagi yang lebih ekstrim, jangan hanya modal kelamin aja. Jadi kelamin menunjukkan kodratnya. Saya bekerja sampai malam, sampai pagi, saya bahagia karena itu kodrat saya, memang saya harus bekerja, ya. Istri aja yang takut akan Tuhan bekerja. Jadi tidak ada kata pemalas, ya. Tidak ada kata pemalas buat laki-laki. Apakah dia sudah menjadi suami atau dia masih dalam persiapan menuju ke sana. Amin, deh. Gak boleh malas. Nah, mana yang anak perempuan mana? Gak ada ya? Lagi ngajar sekolah minggu. Lagi ngajar sekolah minggu. Jadi saya bertanya kepada adik. Ada satu cerita. Mereka pacaran, perempuan dengan laki-laki tentunya. Dan mereka, si laki-laki ini begitu sayang sama pacarnya yang perempuan, sehingga setiap waktu dia selalu mau bertemu si pacar. Jadi dari Senin sampai Sabtu dia bertemu, dia menunjukkan sayangnya sama pacarnya. Menurut kamu itu benar apa salah? Hah? Gimana? Benar apa salah kalau dia sayang dari Senin sampai Sabtu? Dia terus mengunjungi pacarnya, melindungi pacarnya, antar jemput sampai dia tungguin. Menurut kamu itu laki-lakinya benar atau salah? Salahnya kenapa? Apa? Belum ada pemasukan. Ya, satu. Terus kedua, tapi dia anak orang kaya. Jadi kaya turunan, kaya warisan, kaya turunan. Dia kaya, banyak duit, dia jemput pakai mobil mewahnya, Ferrari lah. Kira-kira menurut kamu itu laki-laki bagaimana? Kalau misalnya kamulah sebagai perempuannya, ini contoh, bukan kamu sebagai perempuan, tetapi kamu, kalau kamu di pihak perempuan, kamu pandang dia bagaimana dalam menilai si laki-laki itu? Salah, karena kan kalau setiap hari dibutuhin kapan dia kerja, ya kan nanti akhir-akhir kan pacaran kan butuh duit. Iya, benar. Jadi cara menguji laki-laki itu betul-betul bertanggung jawab, punya semangat untuk bekerja, dia tidak boleh melakukan itu. Makanya ada malam minggu sebagai wakunca, wajib kunjung pacar. Mungkin pada hari itu asal itu sekalian boleh. Tetapi kalau dia terus menerus mengelonin istilahnya, itu sesuatu yang salah. Disitulah kita melihat bahwa laki-laki ini pemalas. Dia nggak mengutamakan pekerjaan. Mungkin saat itu dia nggak bekerja, tapi lewat dia sekolah, dia kan harusnya lebih banyak konsentrasi untuk sekolahnya, bukan untuk menemani pacarnya, ya. Mungkin bagi wanita yang tersanjung, tapi wanita yang peka, dia akan menilai ini laki-laki nggak bertanggung jawab ini. Dan benar, itu terjadi dalam satu kejadian.
bahwa setelah mereka menikah, suaminya nggak mau bekerja. Suaminya hanya rajin bekerja, bukan mencari nafkah. Ingat ya, ada dua hal. Saya rajin bekerja kok, saya sapu rumah, saya sikat WC, saya lakukan. Itu bagus, memang suami bekerja. Tetapi yang kita utamakan adalah suami yang bekerja mencari nafkah, bukan suami yang rajin jaga anaknya. Itu tidak benar ya. Jadi saudara perhatikan, ada usahanya untuk mencari nafkah, ada usahanya untuk mencari penghasilan dengan dia bekerja ya. Jadi nggak semua yang orang yang tidak bekerja, suami-suami yang tidak bekerja berarti dia malas terus, dalam arti tidak mau melakukan. Oh tidak. Tapi yang malasnya dia adalah yang utama. Dia tidak mencari penghasilan, dia tidak hanya bekerja untuk membereskan rumah. Nah ini yang nggak benar. Jadi kita harus punya sifat laki-laki yang bekerja ya. Caranya bekerja itu dimulai dengan pendidikan. Kalau dia menyediakan waktu hanya untuk pacaran, itu jelas dia tidak rajin bekerja. Saya pribadi, saya di desa Toili, saya tidak cukup puas dengan penghasilan saya. Waktu itu penghasilan cukup banyak, karena apa? Karena itu orang-orang Bali yang transmigrasi itu punya banyak duit. Tapi saya bilang saya nggak puas. Saya perlu meningkatkan pendapatan saya. Saya sekolah spesialis. Untuk itu saya harus berkorban ongkos tiket dan sebagainya, dan tes, dan akhirnya lulus. Nah disitulah wujud seorang laki-laki. Dia akan mau meningkatkan penghasilannya untuk dia dengan keprofesiannya, dengan bisnisnya ya. Saya melihat ada satu orang jemaat di Toili sana, dia akhirnya bisa menyalurkan, menjual perabotan-perabotan dari yang kecil. Jadi meningkat ekonominya. Itu suatu usaha. Jadi harus ada tekad untuk seperti itu ya. Tekad untuk bagaimana saya boleh meningkatkan pendapatan saya ya. Jangan ada yang seorang ini, apa sih kamu nih? Kok ngomongin masalah pekerjaan lah, cari duit aja. Duit itu kan nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada duit, serasa mati. Duit kan bukan segala-galanya, tetapi nah itu harus diingat. Duit itu ada perannya, tapi kita nggak boleh jadi hamba duit. Artinya untuk mendapatkan duit kita melakukan yang tidak halal. Banyak orang-orang haram makan bab satu, tetapi kalau penghasilan yang haram, kalau penghasilan yang haram enggak. Banyak orang-orang haram makan babi, tapi kalau penghasilan yang haram mereka kerjakan dengan senang hati, dengan sebab untuk itu mereka bisa memiliki apa? Memiliki Lexus dan sebagainya misalnya yang murah-murah. Nah begitu, jadi itu nggak boleh, saudara. Halal itu dan haram itu bukan sekedar makanan, walaupun bagi kita itu tidak ada yang haram dalam sisi makanan, tetapi karena itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Amin. Jadi kita tidak masuk dalam hukum Taurat, dalam aturan haram tidaknya, itu kita tidak masuk ya. Dalam peraturan-peraturan hari raya kita udah nggak lagi, karena Yesus sudah mengendapinya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk korban penebus dosa dan sebagainya, karena Yesus sudah menebus, maka peraturan-peraturan itu tidak kita lakukan lagi. Nah saudara-saudara sekalian, setelah kita harus bekerja, apalagi sebagai seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, adalah orangnya tidak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa. Dia harus bekerja membanting tulang, tapi dia tidak boleh putus asa. Ya, apa contohnya di Alkitab? Di masa-masa sukar, ya, coba saudara baca satu orang membacakannya Kejadian 26. Itu penting juga, bukan sekedar bekerja, tapi juga harus mendobrak setiap hambatan ya, mendobrak setiap goliat-goliat yang menghambat saudara. Bacakan Kejadian 26 ayat 12 coba. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat.
sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Dia menabur saat itu gak tepat, saat itu musim kekeringan, saat itu musim kelaparan, tapi dia bertekad mendobrak. Jadi dia tidak putus asa, langsung udahlah memang nasibku lah ya. Seperti saya waktu mau masuk Jakarta, peraturannya administrasi harus 45, saya udah 46. Udahlah memang nasib saya lah. Nggak boleh begitu. Kita harus berjuang. Dan ketika kita berjuang sebagai langkah iman, kita akan berhasil. Saat itu rupanya Ahok yang memerintah sebagai gubernur dan saya menghadap. Tapi harus punya keberanian. Tetapi kalau saya nggak punya keberanian dan kemauan untuk mencari jalan keluar, maka tidak akan dibukakan bagi kita. Jadi ada perannya Tuhan, ada perannya kita. Jadi ketika saya menghadap, Tuhan buka jalan. Saya datang ke situ, kalau Tuhan nggak buka jalan, itu tidak diberi surat untuk mengubah pergub, maka tidak akan terjadi. Jadi semuanya itu pertolongan Tuhan, tapi ada peran-peran kita. Nggak malas, udahlah nasib pulang, nggak boleh ya. Sama kayak ketika saya sekolah, saya sudah menghadap kepada kepala sumber daya manusia, kepada dinas, tidak ada kamu bisa didukung untuk sekolah. Tetapi saya tekad, saya mau sekolah Tuhan. Akhirnya Tuhan buka jalan, COVID datang, maka saya bisa sekolah secara online tanpa harus hadir ke tempat itu. Itu semua yang harus saya tekankan, harus ada usaha kita. Saya nggak mungkin jadi spesialis, saya nggak mungkin menghasilkan puluhan juta, ratusan juta kalau saya nggak sekolah. Nggak mungkin. Cara apa? Saya nggak berbakat bisnis. Harus ada usaha sekolah. Makanya laki-laki itu harus punya sikap seperti itu, tidak mudah menyerah, menghadapi tantangan dan mau bertekad untuk. Emang sekolah itu enak? Kalau sekolah itu bagi kami adalah go to the hell, kembali masuk neraka. Banyak disiksa oleh sistem feodal pendidikan Indonesia dan harus mengalah, ya mengalah. Tapi bukan positif berbuat misalnya dizinai atau apa, tidak. Tapi hal-hal yang perlu kita mengaku salah padahal tidak salah, itu harus dikerjakan. Ya, jadi itulah yang terpenting, bahwa orang-orang percaya seperti Ishak tadi menabur di saat musim kering. Tapi walaupun musim kering, Tuhan yang menumbuhkan itu, menumbuhkan yang ditabur tadi. Tapi kalau dia nggak menabur, bagaimana Tuhan menumbuhkan? Tuhan nggak mau jadikan kita robot. Tuhan mau supaya kita dijadikan harus bergerak, ya, bergerak. Makanya ada lagu mengatakan, aku terus berusaha sampai tidak ada lagi jalan, ya, tidak ada lagi waktu, terbatasnya waktu. Ini penting sebagai seorang laki-laki, ya. Tetapi takut akan Tuhan itu tetap dijalankan, ya. Seperti Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, ya. Takut akan Tuhan permulaan hikmat. Jadi takut akan Tuhan itu harus kita kerjakan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, jadi jangan ada seperti di Kelapa Gading, ditangkap laki-laki, suami-suami orang, ternyata mereka melakukan hubungan apa? Homoseksual, ya. Ya, homoseksual itu penyakit yang menular, ya. Jadi itu tidak boleh. Rupanya mereka ini bisex, ya, melakukan dua seks antara kepada istri dan kepada lelaki, ya. Coba saudara dibaca di Ulangan tentang takut akan Tuhan, Ulangan 6 ayat 2. Silakan baca tentang takut akan Tuhan. Bapak, apa takut akan Tuhan, Pak? Artinya takut akan Tuhan apa? Takut akan Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya. Tadi kan sudah dibacakan. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, mari baca di dalam Ulangan 6 ayat 2. Silakan yang sudah menemukannya. Wahai umurmu, hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Yes, jadi
Takut akan Tuhan di sini adalah berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Nah, dampaknya supaya lanjut umurmu. Makanya kalau kita baca di ayat 128 tadi, apa yang mengatakan bahwa supaya lanjut umurmu? Ibu yang baju merah, silakan. Ibu yang baju merah tadi berdasarkan ini kan di dalam Ulangan 6 ayat 2 katanya supaya lanjut umurmu. Di dalam Mazmur 128 tadi, lanjut umurmu ditunjukkan dalam kata-kata apa, Ibu? Berdasarkan Mazmur 128. Katanya supaya lanjut umurmu, ya. Pegang segala ketetapan-ketetapanku, ya, dan perintahku. Jadi segala ketetapan dan perintah akan yang disampaikan Tuhan kepadamu, manusianya, supaya lanjut umurmu. Ibu baju merah, silakan Bu. Atau kamu yang baju hitam, silakan. Katanya di sini kalau kita berpegang segala ketetapan dan perintah-perintahnya, maka akan lanjut umur kita. Jadi kalau saya mengatakan lanjut umur itu kalau kita sudah mencapai 70 tahun atau lebih, ya. Nah, di dalam ayat 128 sebagai laki-llaki yang takut akan Tuhan itu ditunjukkan dalam ayat berapa lanjut umurmu itu? Mengerti maksud pertanyaan saya atau susah ya bicara? 5 dan 6. Coba dibacakan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anak. Apa melihat anak-anak dari anak-anakmu? Cucu. Cucu. Tidak mungkin kalau kita bisa melihat cucu atau menikmati Sion lebih lama lagi kalau bukan tadi itu lanjut umur kita, ya. Jadi lanjut umur ini adalah suatu hal penilaian kepada orang-orang percaya bahwa kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak bisa lanjut umur, ya. Kita nggak bisa lanjut umur. Bukan sekedar Anda menjaga kesehatan, itu penting. Ada juga yang bunuh diri dengan tidak menjaga, akhirnya tidak lanjut umurnya. Tetapi di sini yang diperintahkan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Jadi seorang yang takut akan Tuhan dia berhasil. Itu bukan karena dari ras mana, atau dari suku mana, atau dari profesi mana, atau tingkat sosial mana. Ini yang penting kita pahami di dalam Kristen atau di dalam Kristus. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya itu peran Tuhan. Yang kita kerjakan adalah bagian kita sebagai wujud iman. Tetapi sesungguhnya banyak hal kita ditolong oleh Tuhan dari berbagai hal sehingga kita berhasil, ya. Amin. Jadi ini yang penting kita pahami bahwa seseorang yang takut akan Tuhan dia akan berumur panjang. Saya tidak mau menghakimi lah. Bapak yang lalu ada pelayan kok umurnya pendek. Saya nggak mau menghakimi karena tugas kita bukan menghakimi. Tetapi Tuhan tidak pernah bohong. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan berumur panjang, minimal 70 tahun. Ya, itulah lanjut umurmu, ya. Dan lanjut umurmu itu dampaknya apa? Bisa melihat anak dari anak-anakmu atau cucu, bahkan sampai bukan cucu, cicit, cecek dan sebagainya. Amin. Amin. Jadi kalau kita lanjut umur, jangan bilang, kan sering kali orang-orang bilang, kamu itu mamamu tuh lanjut umurnya udah tua, udah 85 nggak mati-mati. Itu ada dukunnya kan? Terlalu naif ya, karena lanjut umur ini bagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu mamamu itu banyak dukun-dukunnya itu sehingga dia nggak mati-mati. Ya, padahal firman Tuhan orang yang lanjut umur itu sebagai kasih Tuhan kepadanya sehingga dia bisa banyak kali menikmati Sion. Banyak kali dia melihat cucu-cucunya bisa sampai menikah dan sebagainya, punya anak. Ya, amin saudara. Dahsyat. Ya, saudara-saudara, kita membaca di ayat ini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya ada satu cerita, ada orang kaya di kota Lu.
kalau emasnya itu satu black itu kalet, black Kongguan. Bayangkan itu berapa kilo itu? Kan cukup besar itu kapasitasnya. Sedangkan saya punya emas batangan yang 100 kecil saja, ini satu black penuh. Bayangkan itu berapa hartanya? Hah? Nah, bisa 10 kilo. Tapi yang disayangkan, dia nggak pernah ke Surabaya, ke Jakarta, hanya di kota Luwu saja, paling kuat di kota Palu. Nah, bagi saya itu sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Di sini kita lihat, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi banyak orang kaya tidak menikmati hidup, ya, semuanya merasa dia harus disimpan. Nggak bisa, saudara. Kita nggak boleh bersikap seperti itu. Karena bagaimana kita menikmati duit kita kalau kita hanya semua disimpan, tidak ada yang kita gunakan untuk liburan atau misalnya tamasya. Seorang di kota Luwu hanya ke Palu, sementara anak buahnya sudah ke Surabaya, dia belum. Itu bukan menikmati hidup, saya kira. Nikmatilah hidup saudara, tapi bukan berarti segala uang yang ada pada saudara gunakan, karena itu ada pos-posnya, pos tabungan untuk anak sekolah, pos cicilan rumah, pos macam-macam. Tetapi ada yang tersisa itu boleh dipakai, saudara. Ya, jangan saudara hanya simpan, ya. Itu nggak boleh, karena bagaimanapun Tuhan sudah memerintahkan. Di bawah matahari ini nikmatilah segalanya. Yang hidup ini yang hampa, sia-sia istilahnya kalau kita melihat di pengkhotbah, ya. Jadi kita nggak boleh. Hidup kita harus menikmati. Saya kaget waktu saya di Shenzhen, setengah stadion pertunjukan itu semua orang Indonesia dari berbagai level. Jadi pola bangsa Indonesia sudah ada tamasya liburan sesuai kemampuan, ya. Saya tidak memaksakan saudara harus ke Shenzhen, tidak. Cuma inilah sifatnya kita tuh, kalau mesin itu rileks, istirahat, ya, santai. Baru-baru ini saya liburan ke Labuan Bajo dan menikmati banyak keindahan alam. Jadi saya refreshing dulu dari rutinitas, ya. Kadang-kadang bosan, operasi. Perlu saatnya saya refreshing, penyegaran kembali, ya. Itu bisa. Nggak mesti punya duit. Ketika saya masih sekolah, belum banyak duit, saya tetap ke Jogja, tetap ke di Jogja itu jual-jual itu? Malioboro. Bedanya saya dengan orang berduit, saya nginepnya cuma di losmen yang ada di Sarjito, ya, yang cuma 40.000, 50.000. Orang kaya bisa di hotel. Nah itu bisa kita nikmati. Jadi nggak mesti banyak duit. Saya bisa menikmati kota Jogja tanpa banyak duit, ya. Makannya juga yang sederhana, ya. Tapi ketika saya punya duit, ya saya bisa lebih lagi, ya. Nah itu penting, saudara, harus. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai banyak SPOG mati di tempat kerja, ya. Banyak spesialis mati di tempat kerja. Kenapa? Udah terlalu padat pekerjaannya, terlalu banyak, lupa dia bahwa dia punya batas kesanggupan. Akhirnya, dok, pas mau operasi kedua, operasi ke-10, dok, dibangun, udah gak ada nyawa. Udah gak ada nyawanya. Di kamar operasi, dia operasi 10 satu hari, bagaimana itu? Dia mungkin dulu dia masih kuat, tapi kan dengan bertambahnya umur udah nggak mampu lagi. Kita nggak bisa membohongi tubuh, ya. Kami reunian angkatan 87 kedokteran itu udah bilang kalau bisa wisatanya jangan mendaki, karena ketika mendaki lutut kami sakit, ya. Rumah saya udah nggak ada. Ya, saudara. Ya, kita nggak bisa membohongi umur, ya. Saya juga mengalaminya. Jadi jangan memaksakan diri sehingga akhirnya mati di tempat kerja, ya. Itulah karena terlalu mau dapat duit. Boleh, tapi ingat, kamu tuh juga ada waktu istirahat, ya. Jangan mati di tempat kerja atau saudara mati di tempat olahraga yang seharusnya saudara kerjakan lagi. Karena saudara sudah kurang istirahat, kurang liburan, ya. Nah ini makanya di sini dibilang engkau makan hasil jeripayamu itu bukan sekedar makan, tetapi bagaimana berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia memiliki istri juga sebagai pohon anggur yang subur, bukan yang kekeringan. Kenapa? Karena dia menafkahi dan istrinya juga dididik, ya. Karena firman Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh
rumah itu diselamatkan. Karena ada peran suami sebagai Kristus ya. Suami itu perannya berikutnya adalah sebagai Kristus. Di mana tingkat kasihnya harus lebih besar kepada istrinya dibandingkan istrinya. Yang kedua, dia harus lebih banyak berkorban. Sekarang saya tanya lagi kamu. Kalau kamu sebagai perempuan, siapa namanya nih? Jovan, kamu sebagai perempuan, ketika kamu pacaran dengan misalnya seorang laki-laki, tidak ada satupun yang diberikan kepada kamu. Kira-kira kamu nilai apa itu laki-laki? Tidak pernah traktir kamu, tidak pernah bawa kamu Silver Queen, Cadbury, Van Houten, apa lagi itu, macam-macam coklat misalnya. Kira-kira apa? Kira-kira kamu tuh pelit. Udah bisa dinilai kamu pelit, ya. Nah kalau udah pelit, ya nggak ngapain. Orang pelit kikir tidak masuk surga. Jadi itu nggak kriteria. Banyak laki-laki pelit sekali. Bukan hemat, pelit beda dengan hemat. Pelit jangan, hemat boleh, ya. Nah, di sini kita juga melihat istri-istri bagaimana dia menjadi pohon anggur yang subur. Bukan sekedar dia rajin bekerja, dia membuat istrinya nyaman, ya. Makanya suami-suami harus romantis, ya, bukan rokok makan gratis, ya. Ketika hamil muntah sing sabar ya mas, sing tabah ya. Mama kuatkan hati, Ma. Papa nggak bisa ngeliat kamu. Tapi Mama sayang. Apa yang kamu butuhkan, Ma? Kita ke ini aja ya, Ma. Ke apa tuh? Kita ke apa itu rumah makan Padang itu biasanya? Hah? Sederhana. Atau satu lagi ada tuh rumah makan Pagi sore. Iya, di Blok M terkenal itu rumah makan. Pagi sore. Bukan pagi sore, itu lagi ada. Saya lupa, pokoknya gitu lah. Oke lah Pak, pagi sore. Pagi sore, Mak. Pagi sore yang mana? Bukan pagi sore makanan, pagi sore di toko emas. Bukan pagi. Pasar Baru. Ah, jadi pagi sorenya bukan pagi sore restoran Padang, tapi emas. Ah, seneng dia ini Mak. Gua belikan satu Hati gram. senang, tempat mas hati senang. Nah itu jadi kita juga harus memberi surprise juga kepada istri supaya dia menjadi pohon anggur yang subur, tidak menekan dia, ya, mengerti kelemahan-kelemahan dia, ya. Suami-suami tahu nggak kelemahan istrinya? Udah tahu semua? Harus tahu, ya. Harus tahu kelemahan dia sehingga kita mau kita toleransi itu nggak setuju, tapi inilah kelemahan dia. Kita harus pahami, ya. Kita harus pahami. Bahkan di dalam, maaf ini ada anak-anak juga ya, tapi nggak apa-apa ya, kamu nanti bahwa suami harus bisa membuat istri itu senang dalam hubungan seks, ya. Apa yang mama suka, ya. Itu harus dikasih tahu supaya suaminya menyenangkan, ya. Ada yang suka diciuman, ada yang suka dinenek, ya dikasih tahu, aku mah suka dinenek, aku suka. Itu nggak apa-apa, karena itu adalah pernikahan yang Tuhan sudah persatukan, tidak ada zina di dalamnya. Itu bukan selingkuh. Bagaimana kita juga jangan hanya menyediakan kopi, tapi kita bagaimana juga misalnya sebagai istri yang mengerti kesukaan suaminya, ya. Amin. Jadi itu penting, ya, jangan dikira itu porno. Ya banyak kali kita hebat dalam hal tertentu, tapi ternyata kita lemah dalam hal seperti itu. Itu nggak boleh, karena Tuhan bilang jadikan istrimu sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Jadi suami-suaminya jangan bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Bagaimana cara membangkitkan amarah? Kamu berlaku tidak adil kepada anakmu. Kamu menuntut dia melakukan sesuatu, tapi teladanmu justru melakukan apa yang engkau bilang larang pada anakmu. Itu nggak boleh. Jadi jadikan suami-suami yang membuat anak-anak itu jadi pohon zaitun, ya, tunas pohon zaitun, ya. Jangan ada itu suami dia bilang anaknya masuk mandiri, ngapain jelek itu mandiri, padahal dia sendiri nggak bekerja. Ya nggak bisa. Kamu bangkitkan. Jadi jangan mendiskreditkan anakmu, justru kamu dukung, buat dia semangat. Ya kamu bisa. Walaupun kita melihat tidak ada alasan untuk
mendukungnya, seperti Thomas Alva Edison. Dia bodohnya luar biasa, tapi mamahnya membohongi dia. Surat dari kepala sekolahnya bilang, udahlah kami nggak bisa didik lagi, udah terlalu goblok dia. Tetapi mamanya bilang, apa mak yang dibilang guru saya itu mak? Oh kamu katanya udah nggak sanggup lagi ngajarin gurumu karena kau terlalu pintar. Nanti mama yang ngajar. Akhirnya semangat yang tidak mendiskreditkan. Jadi saudara-saudara pun nggak boleh underestimate sama orang. Justru kalau ada kata-kata, iya bagus, lakukan. Seperti itu teman-teman saya, adik-adik kelas saya, bagus, lakukan. Jangan minder, jangan kecil hati. Kita harus menyemangati, bukan mengandalkan, udahlah kau percuma kalau sekolah nggak ada gunanya, kau goblok banget. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu artinya saudara menghambat rencana Tuhan lewat kata-kata saudara. Sama kayak orang-orang Farisi, dihambat orang-orang masuk kerajaan sorga. Nggak boleh. Saudara harus kasih semangat, kasih dukungan. Walaupun kita melihat dia ya online ya misalnya kasarnya, tapi nggak boleh gitu. Makanya saya bilang, ayo sekolah. Karena jangan kamu nanti menyesal kalau kamu sudah tua. Ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian nggak berarti. Mana Ibu Gembala deh? Ini Ibu Gembala kemarin kan, saya ajak. Ini contoh Bu Gembala biar saya ajak, ayo Pak Gembala. Bapak cuma ongkos ke sana, nanti ongkos kembalinya saya. Di sana di kapal saya kasih, saya bayar juga makan. Tiba-tiba dia saya posting foto, betapa foto-foto di Labuan Bajo. Terus saya bilang, aduh, kenapa saya gak ikut? Saya bilang, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan tidak ada gunanya. Ya enggak. Cuma korban sedikit, tapi menikmati banyak hal. Ya, seringkali kita ini maunya 100% lah. Enggak bisa. Kadang-kadang kita harus ada yang kita kasih sebagai apa istilahnya itu? Menaburnya dulu. Enggak ada yang kadang-kadang modal ekonomi ya, dengan untung sekecil-kecilnya mendapatkan dengan modal sekecil-kecilnya mendapat untung sebesar-besar. Itu bukan prinsip Alkitab. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ini maaf, bukan menyalahkan Pak Gembala, mungkin Pak Gembala ada alasan. Tapi lewat hal ini, saya mau ceritakan, pakailah kesempatan-kesempatan itu, karena kadang-kadang tidak datang 2 kali. Alasannya bukan karena uang, karena kegiatan tidak bisa ditinggalkan. Iya, itu boleh. Tetapi perkataannya kemarin, aduh kenapa saya nggak di situ? Itu yang membuat saya akhirnya berkata keras. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan tidak ada penyesalan. Tidak ada gunanya, kan makanya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak berarti. Amin, saudara. Iya, jadi kan kita laki-laki yang produktif, ya, kecuali kita memang udah stroke, udah nggak bisa ngomong, itu lain ya, itu udah bisa dimaklumi. Tapi cacat pun banyak orang-orang yang cacat bisa berproduksi. Jadi jangan jadikan kita mental pengemis karena kecacatan kita mengemis, nggak boleh. Itu bukan model orang percaya, ya enggak? Kita ini bermartabat loh, karena kita keturunan Ishak. Kita bukan keturunan Ismail. Bedanya apa? Kita nggak boleh minta di pinggir jalan untuk rumah ibadah kita. Kita lain. Kita tuh berkatnya Ishak beda dengan berkat Ismail. Walaupun Ismail diberkati, tapi Ishak lebih diberkati karena dia adalah ahli warisnya. Ya, bukan hanya sekedar turunan, ahli waris. Ya. Kita pun sesama orang percaya harus membedakan antara kamu ini termasuk Yakub atau Israel atau kamu Esau. Iya enggak? Yakub dan Esau kan keturunan Ishak kan? Iya enggak? Iya. Nah, jadi kita tuh harus bisa. Berkat saya harus berkatnya apa? Berkatnya bukan berkatnya Yakub, berkatnya Israel, Yakub, bukan berkatnya Esau. Orang-orang Pentakosta harus punya pegang gitu. Ya, kita berkatnya Yakub, dan kita berkatnya namanya adalah Israel, bukan berkatnya Esau. Beda, saudara. Sama-sama diberkati, tapi berkatnya beda. Ya, amin. Dalam arti bukan sekedar kuantitas aja. Kadang-kadang kayak bapak kita yang kemarin bersaksi, ya gaji gue sih gak sebesar kamu, tapi
saya bisa menabung daripada kamu gajinya besar gak bisa menabung. Kayak apa itu, kayak gelas bocor di bawah, ya enggak? Nah itu membuktikan kita lebih dari dia, bukan sekedar jumlah. Kadang-kadang mungkin aku dengan penghasilan dia gak lebih banyak, tapi aku memberinya lebih banyak dibanding dia, ya enggak? Iya, jadi itulah suatu berkelimpahan yang Tuhan mau. Jadi jadikan kita jadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita hidup itu punya harta di sorga, ya enggak? Kalau engkau memberikan segelas air kepada saudaramu ini, engkau sudah mendapat upah. Bayangkan segelas air, apalagi kalau kita lebih daripada itu. Tuhan nggak pernah kasih penilaian gratis sama kita. Dia kasih balasannya. Kadang-kadang balasan itu di surga jelas, kadang-kadang balasan itu langsung. Kenapa saya bisa bilang langsung? Saya memberikan tempat tidur kepada saudara dari pihak istri saya karena tulang belakangnya bermasalah. Saya beli. Besoknya ada seminar di Bandung, terus cuma satu-satunya hadiah, nama saya terpilih. Saya di mobil waktu itu, karena saya online. Ada yang hadir, ada yang online. Jadi hibrid namanya, bisa. Nah akhirnya, tahu nggak saya dapat apa? Apple. Laptop Apple. Mana ada laptop Apple 5 juta, 10 juta? Nggak ada. Ah, itu pembalasan Tuhan langsung. Ketika saya memberi seorang tukang sampah, karena saya mau pindah ini buat bapak aja mixernya, apanya itu? Mixer ya untuk buah-buahan apanya? Blender. Tiba-tiba saya dapat. Siangnya saya ikut seminar, dapat yang lebih baru lagi dari itu, lebih mahal ya. Nah itu ajaib, itu pembalasan langsung. Kita tidak boleh bermotivasi, nanti saya kasih gini, motivasinya saya dapat. Nggak boleh ya. Tetapi itu pengaturan Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu balas. Tuhan itu balas seketika, maksudnya di sini, bukan di surga nanti. Ajaib gak itu? Ajaib Tuhan itu. Kadang-kadang saya nggak, ya kita kagum aja, aduh kok bisa ya. Dapat. Jadi ibaratnya kita membeli sedikit tapi untungnya luar biasa loh. Secara hitung-hitungan ya. Bayangkan cuma itu berapa juta tempat tidur, tapi yang saya dapat hampir 20 juta. Bayangkan gitu. Kita tidak boleh mempunyai prinsip memberi begitu, tetapi kita boleh bersaksi bahwa Tuhan itu membalas langsung pada saat itu. Itu pengaturan Tuhan, itu hak Tuhan. Kita nggak boleh paksakan satu dengan yang lain ya. Amin saudara. Amin. Nah di ayat ini kita harus lihat juga, memberkati engkau dari Sion supaya melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Satu hal lagi, kalau kita takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, percayalah anak cucumu tidak akan jadi peminta-minta. Jadi berkat karena engkau takut akan Tuhan, Tuhan balas kepada anakmu, kepada cucumu dan kepada keturunanmu selanjutnya. Itu dahsyat. Jadi jangan saudara berpikir, wah itu kan karena usaha saya. Enggak, kadang-kadang itu berkat turunan loh. Berkat turunan karena bapakmu takut akan Tuhan. Jadi saudara laki-laki, saya himbau supaya kita takut akan Tuhan. Bukan berarti saudara sempurna. Kita hidup diingatkan, kita bertobat, kita hidup dalam kekudusan. Kalau kita jatuh, kita bertobat, kita hidup dalam Tuhan lagi. Seterusnya demikian, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, saya katakan tidak akan kekurangan. Amin. Terima kasih. Singer maju ke depan, kita akan nyanyi lagu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
kami sudah mendengar firman-Mu sebagai laki-laki, sebagai suami, maupun sebelum kami menjadi suami bagi istri dan bagi bapak, bagi anak-anak kami. Tuhan, biarlah kami punya roh yang rajin bekerja. Kami tolak patahkan setiap kemalasan yang ada atau menggerogoti kami. Di dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami. Kami minta Roh-Mu membuat kami roh yang berkobar-kobar untuk rajin bekerja. Karena itu Tuhan, buatlah kami rajin bekerja sebagai wujud untuk kami mewujudkan Tuhan, bahwa diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau sebagai istri-istri juga mendukung suami untuk rajin bekerja, mendukung untuk mendidik anak-anak kami juga sebagai anak laki-laki kami untuk takut akan Tuhan dengan rajin bekerja. Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus yang menuntun kami untuk tidak putus asa, karena tidak menyerah dari berbagai tantangan, karena itu yang Tuhan mau. Seperti Ishak menabur di saat musim kekeringan, di saat kelaparan, dia terus menabur, dan Tuhanlah yang memberkati dia, menumbuhkan setiap apa yang ditaburnya. Tuhan jamah kami supaya kami juga hidup makin hari naik bukan turun, kepala bukan ekor. Kami hidup makin menyenangkan hati Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun Tuhan tambahkan berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, yang sebagai kepala keluarga maupun sebagai istri yang bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Segala hambatan-hambatan Tuhan sirnakan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap sorga mengalir bagi mereka. Apa-apa yang tidak pernah terpikirkan diberikan oleh Tuhan lewat hal-hal yang sementara ini. Tuhan terus bekerja dan terus bekerja memberkati. Dan setiap anak-anak-Mu yang sudah rajin belajar, wujud mereka akan rajin nantinya bekerja. Tuhan memberkati. Dan sekali lagi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menikmati ciptaan-Mu, kami boleh menikmati indahnya ciptaan-Mu, alam ciptaan-Mu. Biarlah kami juga menyediakan waktu untuk refreshing dengan sedikit uang ataupun lebih, tetapi kami boleh berlibur, refreshing, dan untuk nggak usah mesti jauh juga, yang dekat banyak sekali, sesuai dengan kemampuan kami bisa melakukannya, sehingga hidup kami seimbang antara bekerja dan beristirahat dan menyegarkan kembali. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harus seimbang, harus memperhatikan juga waktu istirahat, supaya kami jangan disebut workaholic atau gila kerja. Kami boleh rajin kerja tapi jangan gila kerja. Kami boleh bekerja tapi jangan melupakan ibadah kami. Hari Minggu ini adalah hari refreshing kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami istirahat untuk memuji menyembah Tuhan. Itu juga merupakan bagian kami. Kami tidak hanya sibuk bekerja, tetapi melalaikan ibadah kami. Tuhan, tolong kami supaya kami benar di hadapan-Mu. Dan sekali lagi, kami mau umur kami panjang sebagai wujud kami takut akan Tuhan, sehingga kami dapat melihat anak-anak dari anak-anak kami seperti janji firman-Mu. Kami boleh melihat anak cucu kami di dalam pertumbuhan, sekolah, bahkan sampai pernikahan dan mempunyai keturunan lagi, sehingga kami mendapatkan lagi cicit, cece, dan sebagainya. Tuhan, terima kasih karena selama kami hidup, kami boleh Tuhan kenyangkan dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih yang ucapkan pada Dr. Evangelis Luhut yang telah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan nanti kita untuk bulan persembahan.